Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan gua Angga Darmawan di channel Ngobrol Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah. Nah, di episode kali ini gua akan coba bahas mengenai dana haji yang sempat menjadi polemik di awal bulan Juni kemarin ya. Dan jika informasi ini menarik, silahkan teman-teman bisa like, subscribe dan komen juga ya. Oke, jadi polemik ini terjadi di awal bulan Juni karena pada saat itu Kementerian Agama memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Jadi saat itu nggak berangkatkan jamaah haji dengan pertimbangan pertama karena masih pandemi COVID. Jadi pertimbangannya keamanan, kenyamanan dan kesehatan jamaah haji. Terus pertimbangan kedua apa? Pertimbangan kedua karena Kementerian Agama tidak atau belum diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk menandatangani nota kesepahaman terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 sampai dengan awal Juni kemarin. Dengan dua pertimbangan tadi, kurang lebih pemerintah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji. Nah, dari situlah muncul polemik terkait dengan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Ada yang menganggap ada isu terkait dengan bahwa pemerintah ini ada hutang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu yang belum dilunasi gitu. Makanya eh, dibatalkan tahun ini. Lalu yang kedua juga terkait dengan transparansi pengelolaan dana haji. Lalu ada isu juga dana haji ini pengelolaannya nggak sesuai prinsip syariah gitu. Itu isu-isu yang berkembang ya di masyarakat. Ada juga terkait dengan isu bahwa dana haji ini digunakan untuk langsung proyek infrastruktur gitu, seperti yang eh, disampaikan Pak Presiden gitu ya. Pak Presiden ngomong ini dana haji dibanding mengendap di bank gitu kan, lebih baik diinvestasikan di sektor infrastruktur gitu. Dan itu jadi polemik juga. Dan BPKH pun membantah sebenarnya isu-isu tadi bahwa BPKH dalam pengelolaan dana hajinya sesuai dengan prinsip syariah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada transparansi, laporan keuangan bisa di download di webnya. Lalu yang ketiga juga bahwa dana haji dijamin juga oleh LPS ketika BPKH menempatkan dananya di bank gitu. Nah, itu yang akhirnya setelah dibantah, tapi terlanjur jadi polemik ya. BPKH coba membantah isu-isu tadi. Nah, akhirnya sebenarnya Arab Saudi akhirnya memutuskan bahwa itu di tanggal 12 Juni memutuskan bahwa hanya 60.000 jamaah haji saja yang bisa melakukan ibadah haji di Arab Saudi, dan itu pun hanya pemukim dan ekspatriat yang ada di sana. Jadi tidak ada negara manapun dari luar Arab yang masuk ke dalam Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji gitu. Dan ini kita coba bahas saja ya mengenai laporan keuangan dari BPKH ini supaya teman-teman juga tahu gitu kan, ini dana haji dikelola gimana, pengelolaannya aman nggak gitu kan, banyak yang nanya gitu. Oke, silakan ya kita bahas mengenai laporan keuangannya. Jadi kalau di perusahaan mungkin ada laporan laba rugi, tapi karena ini BPKH bukan perusahaan, lembaga negara gitu, salah satu lembaga independen negara. Jadi ada namanya laporan operasional. Nah, di sini laporan operasional ini terdiri dari beberapa pos ya, ada pendapatan setoran jemaah haji gitu. Lalu ada beban penyelenggaraannya, ada pendapatan nilai manfaat, beban operasional BPKH, lalu juga ada penghasilan atau beban komprehensif lain. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya total surplus komprehensifnya itu meningkat dari tahun 2018 ke 2019, begitu pula dari 2019 ke 2020. Nih di 2019 itu meningkat karena ada kontribusi dari pendapatan nilai manfaatnya yang cukup tinggi gitu. Jadi naik ya, dari 5,5 triliun naik jadi 7,1 triliun. Jadi kurang lebih naiknya lumayan 1,6 triliunan gitu. Itu naik dari penerimaan manfaat. Penerimaan manfaat ini dari mana? Jadi penerimaan manfaat ini sumbernya dari karena BPKH nyimpen di deposito, di suku, itu imbal hasilnya masuk ke sini. Imbal hasilnya meningkat jadi 7,1 triliun.
Lalu yang kedua ada dari penghasilan komprehensif lain, dari 46 miliar naik jadi 255 miliar. Itu di 2019. Di 2020 gimana? Lebih meningkat lagi. Kenapa? Karena kita nggak ada berangkatin jamaah haji, jadi lebih meningkat lagi gitu. Pertama, nggak ada beban, tidak ada beban penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, ada peningkatan penghasilan komprehensif lain dari 255 miliar menjadi 655 miliar. Jadi penghasilan komprehensif lain ini dari mana? Ini dari keuntungan NAB dari reksadana yang dimilikinya. Jadi kalau tadi penerimaan manfaat itu sumbernya dari imbal hasil dari deposito suku, sedangkan dari reksadana itu NAB-nya ya. Jadi kinerja portofolio NAB-nya itu meningkat gitu. Jadi dihitung ulang ada peningkatan di situ. Oke. Kalau reksadanya tempatnya di mana? Nanti ada kita coba bahas di neraca ini ya. Ini kita bahas laporan operasionalnya. Coba bahas neracanya sekarang. Neracanya BPKH. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, asetnya BPKH ini trennya meningkat terus. Dari 2018 ke 2019 total asetnya naik dari 113 triliun naik jadi 125 triliun. Itu kan naik sekitar 12 triliun. Lalu naik lagi nih di tahun 2019 ke 2020, naik dari 125 tadi naik ke 145 triliun, naiknya kurang lebih 20 triliun. Nah, peningkatannya dikontribusikan dari mana? Itu kontribusi pertama adalah peningkatan dari aset tetapnya atau aset tak lancarnya gitu. Nah, aset tak lancarnya di 2019 itu naik dari 2018 40 triliun naik ke 60 triliun. Lalu di 2020 juga naik dari 60 triliun naik 90 triliun. Loh kok beda naiknya? Lebih gede naiknya aset tak lancarnya dibanding total asetnya. Ya karena ada perpindahan aset lancar ke aset tak lancar. Jadi ada switch nih. BPKH ini switch berubah dari investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat aset lancarnya itu cenderung ya trennya menurun terus aset lancarnya. Di 2018 72 triliun, turun di 2019 menjadi 65 triliun. Turun lagi di 2020 jadi 54 triliun. Nah, ini kontribusi terbesarnya aset lancar adalah dari penempatan pada bank. Lalu yang kedua adalah investasi jangka pendek. Nah, penempatan pada bank di mana? Ini di deposito di bank syariah. Kalau investasi jangka pendek lebih ke sukuk ditempatkan di investasi jangka pendek. Jadi kalau pendapatan pada bank tadi kan ada tabungan, ada giro, ada deposito, tapi dominansinya adalah dominasi di deposito 95%. Kalau di investasi jangka pendek ada sukuk, ada reksadana pasar uang. Tapi di reksadana itu baru meningkat cukup signifikan di tahun 2019. Sebelumnya sih tahun 2018 itu dominannya di sukuk gitu ya. Itu di aset lancar kan asetnya kan meningkat terus ya tadi ya. Aset dari BPKH ini meningkat terus, kontribusinya dari aset lancar juga ada kontribusi. Lalu di aset tak lancar juga ada kontribusi, jadi peningkatan yang dominan itu di investasi jangka panjang. Jadi ini investasi jangka panjang itu ini BPKH investnya di mana sih kalau jangka panjang? Jangka panjang itu BPKH menempatkan di dominasinya lebih di sukuk. Sukuk ini lebih dari 60% penempatannya. Di sebelumnya memang cukup lebih dominan lagi, nggak cuma 60%. Sebelumnya 2018 itu 98%. Tapi di 2019 diturunkan menjadi 60%-an karena di situ ternyata ada pembelian reksadana syariah yang cukup besar juga ya, sebesar 23 triliun atau porsinya 38%. Jadi awalnya yang sukuk 98%, akhirnya di switch lah, belilah reksadana. Ini untuk memecah. Kalau investasi kan jangan menempatkan telur di satu keranjang, tempatan di keranjang-keranjang yang lain juga ya. Jadi ini bagian dari portofolio investasi atau penyebaran portofolio investasi dari BPKH-nya. Nah, ini sukuknya di mana sih penempatan sukuknya BPKH? Jadi BPKH nempatin ternyata sukuk negara juga ada. Jadi
sukuk dana haji Indonesia yang ini nggak non tradable, nggak bisa diperjualbelikan, jadi ini hanya kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan BPKH. Lalu ada juga yang penempatannya di surat berharga sukuk negara, jadi penempatannya di SBSN yang biasanya setiap tahun diperjualbelikan ya. Ini yang tradable. Lalu juga ternyata ada juga sukuk korporasi ya. Kalau tadi kan sukuk diterbitkan oleh negara, ternyata ada juga sukuk yang diterbitkan oleh korporasi. Nah, ini BPKH juga ternyata beli sukuk ini belinya di korporasi yang lumayan aman. Jadi kalau dilihat ini dari porsinya 100% yang sukuk korporasi, ini hampir 40 atau 46% itu membeli suku korporasinya PLN. Jadi PLN menerbitkan suku korporasi, BPKH-nya beli. Karena berdasarkan rating ini PLN ini sukuknya cukup aman dengan rating ID AAA. Jadi cukup aman untuk beli, makanya BPKH membeli suku korporasi ini. Lalu yang terakhir adalah BPKH membeli reksadana terproteksi. Jadi reksadana terproteksi ini adalah portofolio efeknya di bawahnya adalah SBSN juga gitu, underlyingnya SBSN juga. Jadi investasi jangka panjang ini bisa dibilang dominansinya itu adalah sukuk negara, lalu juga yang kedua adalah sukuk korporasi. Meskipun tepatin reksadana syariah, tapi tetap underlyingnya SBSN juga gitu. Dan ini yang tadi jadi pendapatan menjadi penghasilan komprehensif lain di atas ya, jadinya karena perhitungan dari NAB-nya ada peningkatan gitu. Itu dari aset tak lancarnya ya. Nah, selanjutnya liabilities gimana? Nah, liabilities ini lebih didominasi oleh liabilities jangka panjang. Nah, kita bahas dulu peningkatannya ya. Ini juga liabilities ini peningkatannya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi trennya selalu meningkat karena dana titip ini, dana yang dominasi itu di liabilitas jangka panjang, dan itu didominasi oleh dana titipan jemaah haji. Jadi kan setiap tahun ada terus ya jemaah haji yang setor porsi haji gitu kan, setor porsi haji tiap tahun, dan itu masih antri sekitar 20 tahun lagi untuk bisa berangkat. Dan di sini dana titipan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2018 itu posisinya 106 triliun, tapi naik di 2019 jadi 119 triliun. Begitu pula di tahun 2020 naik lagi dari 119 jadi 125 triliun. Nah, ini dana setoran jamaah haji baik reguler maupun khusus gitu ya. Jadi ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dominasinya adalah dana titipan. Lalu porsinya memang setoran awal itu 90%, 98 sampai 98%, 98 sampai 99% untuk dana setoran awal. Sisanya ada utang rekening virtual. Jadi kalau ini utang rekening virtual itu di sini pengertian nilai tambahan rekening virtual yang dialokasikan oleh BPKH kepada setiap jamaah waiting list. Jadi waiting list ini ada alokasinya sendiri rekening virtual gitu. Nah, lalu ada yang namanya aset neto. Kalau perusahaan kan mungkin ada equity atau modal ya, karena ini laporan lembaga independen negara gitu. Ini jadinya ada aset neto. Aset neto ini apa? Aset neto ini selisih antara aset dan liabilities. Jadilah aset neto. Nah, aset neto ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya gitu. Tren mengalami peningkatan. Karena tadi yang laporan operasional tadi juga surplus terus ya. Jadi setiap tahunnya ada peningkatan, dan dari situ peningkatan itu masuklah ke aset neto. Jadi kalau dari tahun ke tahun, kalau dari 2018 4,3 triliun aset netonya, naik di 2019 jadi 4,9 triliun, naik lagi di 2020 jadi 10,8 triliun. Naiknya signifikan di 2020 karena tadi yang di laporan operasional juga kan surplusnya cukup tinggi juga kan, 5 triliun lebih. Nah, jadi masuk ke sini juga gitu. Itu terkait dengan aset dan liabilitiesnya atau nerancanya. Jadi dapat gua simpulkan dana haji ini cukup aman karena dikelola di sektor keuangan
yang relatif aman karena penempatannya di deposito, surat berharga, dan reksadana syariah. Dan semua penempatan sudah sesuai dengan prinsip syariah ya. Tadi gua cek nggak ada penempatan dana BPKH itu di bank konvensional. Lalu juga reksadana syariah, depositonya deposito syariah. Insya Allah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, yang gue lihat BPKH ini melakukan investasinya itu secara konservatif ya. Jadi konservatif, jadi lebih melihat keamanannya ya, lebih hati-hatilah. Jadi BPKH ini karena mengelola dana umat, BPKH berhati-hati dalam menempatkan dana untuk diinvestasikan. Nah, sehingga jadi dirasa memang belum cukup optimal gitu ini penerimaan manfaatnya ya, pendapatan dari bagi hasil ataupun NAB itu kurang begitu optimal gitu. Dan ini pun menjadi kritik dari BPK. BPK mengkritik BPKH. Ada beberapa hal dari kritikan BPK ini. Yang pertama, BPKH dinilai kurang efektif dalam penempatan dana di bank. Kenapa? Karena menurut BPKH ini tidak melihat kesehatan banknya gitu. Jadi ketika penempatan dana di bank, BPKH tidak melihat tingkat kesehatan bank, jadi tempatkan saja gitu. Harusnya kan dipertimbangkan dulu tingkat kesehatan banknya seperti apa, apakah sehat, apakah cukup sehat gitu kan. Kalau kayak kita misalkan mau deposito, kita deposito dengan dana sendiri kan kita lihat nih banknya ini aman nggak nih, banknya sehat nggak gitu kan. Kalau banknya sehat, oke gitu, bisa tempatkan depositonya. Lalu berikutnya, kritik kedua, BPK menilai bahwa penerimaan manfaatnya memang belum cukup optimal gitu, kurang memadai lah istilahnya. Jadi harusnya bisa lebih tinggi lagi dari yang sekarang yang didapatkan gitu. Nah di sini jadi dinilai bahwa dengan penerimaan seperti ini akan kurang nih kalau untuk nanti membantu penyelenggaraan ibadah haji gitu, membantu tambahan untuk ibadah hajinya gitu. Jadi itu yang kritik kedua, kurang optimal atau kurang memadai penerimaan manfaatnya. Yang terakhir adalah menurut BPKH ini belum optimal dalam merealisasikan investasi keuangannya dalam bentuk emas, investasi langsung, atau investasi lainnya. Jadi kalau dilihat nih, investasi emasnya memang belum ada ya. Lalu juga investasi langsung. Nah kalau investasi langsung berarti kan nanti BPKH ini bertindak sebagai investment bank. Jadi nanti jika ada proyek infrastruktur misalkan, BPKH ini bisa masuk, tapi dilihat dulu siapa bokirnya, aman nggak gitu kan. Jadi carilah kalau mau masuk sektornya, cari sektor yang relatif aman. Bisa kayak sekarang lagi COVID, yang survive nih sektor apa sih? Industrinya misalkan industri kesehatan, atau industri farmasi yang survive, atau industri telekomunikasi. Karena kan sekarang di rumah semua, misalkan karena PPKM, jadi di rumah, kuota datanya juga permintaannya cukup tinggi ya gitu. Nah itu yang survive. Mungkin itu untuk di pembahasan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe, like, dan juga komen kalau misalkan di video ini ada yang kurang sesuai ya, atau ada masukan boleh di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.